Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila dengan NIM 2002979 dari kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran geometri, yaitu Huban Suka, dengan dosen pengampu Ibu Mirna SPD MPD. Nah, untuk KD yang dipilih dari kelompok D itu ada KD 5.1, menentukan hubungan antar dua garis serta besar dan jenis sudut, dan KD 5.2 memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain. Nah, untuk topik pembahasan yang akan saya jelaskan di sini yaitu sudut sepihak dalam dan sudut sepihak luar yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada beberapa petunjuk belajar yang harus diikuti. Yang pertama, mulailah pembelajaran dengan berdoa. Kemudian, tulislah nama Anda pada tempat yang telah disediakan. Kemudian, baca setiap aturan dan materi dalam LKPD secara cermat dan teliti. Serta jawablah pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, itu yang pertama, ada peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat sudut sepihak dalam dan luar. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung sudut-sudut sepihak dalam dan luar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan sudut-sudut sepihak dalam dan luar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Huban Suka. Huban Suka adalah singkatan dari hubungan antar sudut matematika. Media Huban Suka adalah salah satu media pembelajaran matematika yang digunakan untuk membuktikan hubungan di antara sudut-sudut matematika. Nah, sudut yang akan dibuktikan yaitu sudut yang terbentuk jika terdapat dua buah garis sejajar kemudian berpotongan dengan garis lain, yaitu sudut sepihak dalam dan sudut sepihak luar. Untuk komponen yang dibutuhkan pada media Huban Suka ini ada papan Huban Suka dan model C. Berikut beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan media Huban Suka. Ada gunting, lem kertas, spidol, penggaris, double tip, paspin, kertas marmer, styrofoam, kertas milimeter blok, kertas manila, serta pita. Untuk cara pembuatan media Huban Suka, yang pertama, lapisi styrofoam dengan kertas marmer kuning hingga seluruh permukaan tertutup, kemudian tempel kertas milimeter blok di tengah-tengah papan. Nah, untuk membuat dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, itu tuh tempelkan dua buah pita yang sama panjang dengan jarak sekitar 2 kotak pada kertas milimeter menggunakan paspin. Lalu tempel sebuah pita lagi memotong dua pita yang sejajar tadi dengan paspin. Kemudian beri nomor sudut pada papan sesuai dengan garis yang telah terbentuk, mulai dari sudut 1 sampai sudut 8. Nah, untuk membuat model C-nya, itu potong kertas membentuk huruf C sesuai dengan garis yang ada pada papan, kemudian tempel pita di atasnya, lalu beri nomor pada model C sama dengan papan tadi, itu dari sudut 1 sampai sudut 8. Nah, yang terakhir itu percantik papan Huban Suka dengan memberi nama medianya atau menambahkan hiasan lain. Nah, bentuknya itu seperti pada gambar di bawah ini. Dari media Huban Suka ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara penggunaan dari media Huban Suka ini? Nah, caranya itu yang pertama, kita sediakan sebuah papan Huban Suka yang tadi. Kemudian, kita tempel garis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga membentuk dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan si model C pada papan. Tempelkan dia pas di tengah-tengah. Dan itu tuh kita menyesuaikan si model C dengan garis pada papan. Nah, seperti yang terlihat bahwa dia sudah sesuai nih. Sudah sama panjangnya sehingga dia menyesuaikan. Nah, bagaimana caranya? Itu yang pertama, kita perhatikan angka-angka pada sudut ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai sudut sepihak. Nah, sudut sepihak ini berada di sisi kanan atau kiri dari perpotongan garis. Ini yang perpotongan garis.
Sudut sepihak dalam dia akan berada di dalam dua garis jajar, yaitu di sini pada sudut 3 dan sudut 6, sedangkan sudut sepihak luar dia akan berada di luar. Di sini pada sudut 2 dan sudut 7. Nah, kemudian putar model C ini sebesar 180 derajat searah jarum jam. Nah, kita putar. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi. Lihat nih, sudah sesuai model C dengan garis pada papan. Nah, di sini sudut sepihak dalamnya itu kita dapat melihat nih sudut 4 dan sudut 5. Sedangkan untuk sudut sepihak luarnya itu sudut 1 dan sudut 8. Nah, sekarang kita untuk mengetahui berapa jumlah dari sudut-sudut sepihak ini, caranya itu kan kita telah memutar model C sebesar 180 derajat searah jarum jam. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa sudut 6 pada model itu menempati sudut 4 pada papan. Sedangkan sudut 5 itu menempati sudut 3 pada papan. Karena sudut 5 dan 6 ini merupakan sudut yang berpelurus, sehingga jumlah dari sudut 5 dan sudut 6 itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut 5 itu besarnya sama dengan sudut 3. Ya kan? Sedangkan sudut 4 itu besarnya sama dengan sudut 6. Maka nilai dari sudut 3 ditambah sudut 6 itu sama dengan 180 derajat. Sehingga itu kita dapat membuktikan bahwa sudut sepihak dalam itu besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan hal yang sama untuk sudut sepihak luar. Itu dengan kita perhatikan bahwa sudut 1 itu menempati sudut 7. Kemudian sudut 2 menempati sudut 8. Nah, karena sudut 1 dan sudut 2 ini itu merupakan sudut yang berpelurus, sehingga kan totalnya jumlah dari sudut ini ke 180 derajat. Sudut 1 ini besarnya sama dengan sudut 7. Sudut 2 besarnya sama dengan sudut 8. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa sudut 2 dan sudut 7 itu jumlahnya itu sama dengan 180 derajat. Maka terbukti bahwa jumlah dari sudut sepihak luar itu sama dengan 180 derajat. Nah, berikutnya ada beberapa contoh soal. Untuk yang pertama, jika diketahui sudut 3 yaitu 150 derajat, maka berapa nilai dari sudut 6? Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa sudut dalam itu jumlahnya 180 derajat, maka sudut 3 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Maka untuk mencari sudut 6 yaitu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 3. Di mana sudut 3 adalah 150 derajat, jadi nilai dari sudut 6 itu sama dengan 30 derajat. Lalu untuk soal yang kedua, diketahui sudut 2 sebesar 45 derajat, maka berapa nilai dari sudut 7? Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa sudut sepihak luar juga berjumlah 180 derajat, maka sudut 2 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Untuk mencari sudut 7, yaitu 180 derajat dikurangi sudut 2, di mana sudut 2-nya 45 derajat, maka sudut 7 sama dengan 135 derajat. Nah, kemudian ada beberapa aktivitas siswa yang dapat dilakukan. Untuk kegiatan pertama, menentukan sudut sepihak dalam dan sudut sepihak luar. Nah, di sini Anda dapat memperhatikan gambar yang ada di bawah. Kemudian, carilah mana saja pasangan sudut-sudut sepihak dalam dan luar, serta jika sudut T4 sama dengan 95 derajat, maka tentukanlah berapa besar dari sudut S3. Untuk kegiatan 2, itu menemukan jumlah sudut-sudut sepihak dalam dan luar. Itu Anda dapat melengkapi tabel berikut dengan mengisi titik-titik yang ada, kemudian berilah kesimpulan yang Anda tangkap dari pengerjaan aktivitas siswa ini. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.